Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berjumpa walaupun tidak secara langsung. Shalawat salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang nuzulul Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Teman-teman, perlu kita ketahui bagaimana awal mula turunnya Al-Quran. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berusia 40 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gelisah ketika melihat umatnya yang begitu banyak menyembah patung, menyembah berhala yang seperti manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi dari rumah menuju perbukitan. Di sana Nabi Muhammad SAW berdoa, berzikir kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Pada tanggal 7 Ramadan tepatnya, malaikat Jibril turun dari langit ke bumi, lalu memeluk Nabi Muhammad dengan erat, lalu berkata, Wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad berkata, saya tidak bisa membaca. Yang kedua kalinya dipeluklah lagi dengan erat. Wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Lalu Muhammad pun berkata, saya tidak bisa membaca. Dan yang ketiga, dipeluklah lagi sangat erat. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad pun berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Nabi Muhammad sangat ketakutan. Nabi Muhammad pun pergi dari Gua Hira menuju rumahnya, lalu meminta istrinya yaitu Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Wahai istriku, selimutilah aku, sungguh aku sangat ketakutan. Pada saat itu Siti Khadijah sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk pilihan Allah yang dipilih untuk dijadikan seorang nabi. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak diturunkan wahyu untuk sementara atau masa fatrah. Setelah 40 hari, Nabi Muhammad pun diberikan wahyu yang kedua, yaitu untuk menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad pun atau Al-Quran pun turun secara bertahap-tahap. Ketika Nabi Muhammad berhijrah di Makkah, maka dinamakan surat Makkiyah. Dan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka dinamakan surat Madaniyah. Lalu dakwah yang ketiga atau selanjutnya. Teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari dakwah pertama yaitu Allah menyuruh umat manusia untuk sering membaca, karena membaca adalah jendela ilmu atau sumber ilmu. Teman-temanku sekalian, saat ini kita sedang mengalami bulan suci Ramadan atau bulan diturunkannya Al-Quran.
Bagaimana reaksi kita untuk bisa lebih giat dalam bulan suci Ramadan ini? Reaksi kita adalah kita harus lebih giat atau sering membaca Al-Quran. Kita harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.